Satan pulled the trigger that killed your sons, now it masturbates to memory. I love you. All right, if that's all your client has to say. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Pada penyelidikan kali ini, kita akan membuka file dari sebuah kasus yang terjadi di tahun 2012. Dengan pelakunya adalah seorang remaja yang terlibat kasus penembakan di sebuah sekolah di Ohio, Amerika. Bagaimana detail kasusnya dan apa motifnya? Mari kita ulas berikut ini. Pelakunya adalah seorang remaja bernama Thomas Lane Tree atau lebih dikenal dengan nama TJ Lane. Pria yang lahir di Jordan, Ohio pada tanggal 19 September tahun 1994 ini harus hidup dengan kondisi keluarga yang memprihatinkan, di mana dengan latar belakang kehidupan keluarga yang broken home dan ayahnya yang sempat terjerat kasus percobaan pembunuhan. Selain itu, TJ harus tinggal bersama kakek dan neneknya. Beralih pada tanggal 27 Februari tahun 2012, di mana kasus penembakan terjadi di Jordan High School. Seorang saksi menyebutkan tepatnya pada pukul 7.30 pagi waktu setempat, TJ sedang duduk membelakangi bersama saksi dan 5 orang rekannya di kantin sekolah. Sesaat kemudian, TJ berdiri di atas meja dan mulai menembaki rekan-rekannya dengan pistol kaliber 22 dengan tembakan random sebanyak 10 tembakan. Korban meninggal yaitu Daniel Permeter, Russell King, dan Demetrius Hewlett. Sedangkan korban luka yaitu Ned Muller yang kemudian menjadi saksi utama dengan kondisi luka kecil di telinga, Nick Wilczek dengan luka berat di leher, tangan, punggung dan kening, serta Joy Rickers dengan kondisi luka ringan. Sebagai informasi, pada tahun 2010, Amerika sudah mulai menerapkan prosedur untuk langkah yang harus diambil bila terjadi penembakan di sekolah. Mari kita kembali pada situasi pasca penembakan. Setelah mendengar tembakan, seorang guru bernama Joe Ritchie langsung mengunci kelas dan keluar menyelamatkan Nick sambil menggunakan rompi anti peluru dan berusaha menyelamatkan Nick dengan alat P3K seadanya. Sedangkan pengejaran TJ dilakukan oleh seorang guru bernama Frank Hall. TJ berhasil dijatuhkan dan ditangkap oleh Frank saat TJ tengah berlari ke arah mobilnya, yang mana hari itu seharusnya TJ tidak ke gedung sekolah karena ia tengah dalam proses rehab. Penggeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah kakek dan nenek TJ, meski harus diawali dengan penolakan keduanya karena TJ jarang tinggal di rumah itu. Namun, kepolisian tetap menggeledah untuk mendapatkan barang bukti dari barang pribadi TJ yang bisa digunakan untuk mengetahui motif apa yang ingin dilakukan oleh TJ. Kemudian dari hasil interogasi dengan TJ ditemukanlah sebuah postingan TJ di akun sosial medianya, yaitu berisi kalimat berikut ini. Inti dari postingan tersebut sebagai berikut. Tidak ada yang pernah mengira postingan itu akan menjadi suatu indikasi tertentu akan tindakan penembakan yang dilakukan oleh TJ. Dari kasus TJ ini, ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa TJ adalah korban bully dan sering dipermalukan di sekolah. Ada juga yang mengatakan bahwa TJ adalah korban broken home, sering kelihatan murung, dan nampaknya menyimpan segala masalah dalam dirinya. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa TJ bukanlah korban bully karena TJ terlihat normal-normal saja. Namun menurut Ned, TJ sepertinya menargetkan satu orang di antara korban-korban tersebut, yaitu Russell King, di mana Russell King telah berpacaran dengan mantan TJ dan berencana akan memukul TJ. Mengetahui hal itu, TJ sempat melakukan latihan bela diri sebagai bentuk pertahanan. Anehnya, saat TJ diinterogasi, ia tak mengerti mengapa ia melakukan penembakan
di samping munculnya asumsi dari Ned itu. Hal ini yang mengakibatkan mengapa sampai sekarang belum jelas apa motif dari kasus TJ. Sedangkan pistol yang digunakan oleh TJ ia peroleh dari mencuri milik pamannya. Akhirnya TJ ditahan hari itu juga di penjara khusus anak di bawah umur. Persidangan dilakukan dengan mendapatkan perhatian khusus dari hakim karena pelakunya berusia di bawah umur, tepatnya di bawah usia 18 tahun, sehingga hakim tidak ingin ada kesalahan dari tindakannya selama proses persidangan berlangsung. Jaksa penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk meninjau apakah kasus ini layak untuk kasus dewasa. Di samping menunggu proses peninjauan tersebut, hakim memutuskan untuk sementara TJ akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku untuk anak di bawah umur. Maka pada tanggal 1 Maret tahun 2012, jaksa penuntut umum menuntut TJ ke dalam kasus orang dewasa dengan tuntutan 1 pembunuhan kejam, 2 percobaan pembunuhan, dan 1 penyerangan. Sidang kemudian ditunda untuk meninjau lebih lanjut apakah TJ cukup layak untuk masuk ke dalam kasus dewasa atau tidak. Akhirnya pada bulan Juni tahun 2012 diputuskan TJ dimasukkan ke dalam kasus dewasa. Karena sebentar lagi TJ akan memasuki usia dewasa, yaitu usia 18 tahun. Sehingga TJ dianggap berkompeten dalam menghadapi kasusnya. Maka pada tanggal 26 Februari tahun 2013, TJ dinyatakan bersalah atas tuntutan yang diberikan, yaitu 2 kali tuntutan seumur hidup tanpa bebas bersyarat, dan tambahan 27 tahun penjara karena pembunuhan dan penyerangan. Sehingga dimungkinkan TJ akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Yang menarik dari kasus ini bukan saja pada kasus penembakannya saja, namun juga pada proses persidangan dari TJ. Saat proses persidangan, TJ mengenakan kemeja dengan dalaman kaos bertuliskan killer dengan tulisan tangan. TJ memang dikenal dalam penjara sebagai napi yang suka berulah, seperti suka buang air kecil di tembok sel, menato tubuhnya, dan tidak mau melakukan tugas yang diberikan oleh polisi. Sehingga polisi tidak merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh TJ di persidangan. Di tengah persidangan, hal yang sangat mengejutkan dan di luar dugaan terjadi. Saat para keluarga korban tengah membacakan surat pernyataan mereka mengenai kasusnya ini, TJ hanya tersenyum. After today, I refuse to give him even a second of my thoughts. He is repulsive. We don't speak his name, and we never will. He will be forgotten as he rots in prison. And I will be glad knowing his existence every day, every minute, every breath is controlled by rules, and that he is away from society, locked up in a cage like the animal he is. Dan mengatakan kalimat berikut sambil mengacukan jari tengah. Insane pulled the trigger to kill your son, now masturbates to memory. I love you. All right, please, that's all your client has to say. Mungkin perkataan TJ ini sebagai bentuk luapan emosinya atas apa yang selama ini sudah dipendamnya, dan kemudian bisa terwujud melalui penembakan. Apalagi hal ini mungkin bisa terkait dengan pernyataan dari Ned yang paling mendekati dengan motif penembakan yang dilakukan oleh TJ. Maka terkait akan hal tersebut, polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui lebih dalam apakah di balik penembakan tersebut ada perencanaan pembunuhan. Dan kemudian diketahui bahwa sebelum penembakan terjadi, TJ sempat melakukan latihan tembak dengan menggunakan pistol tersebut. Setelah persidangan diputuskan TJ untuk masuk ke tahanan orang dewasa. Kisah menarik dari TJ ini tidak berhenti sampai di sini. Pada tanggal 11 September tahun 2014, TJ berusaha kabur bersama 2 tahanan lainnya dari Allen Oakwood Correctional Institution, Ohio, tempat TJ ditahan.
TJ kabur bersama Lindsay Bruce, yaitu napi kasus pembunuhan, dan Clifford Albert, yaitu napi kasus perampokan. Pada pukul 7.38 malam waktu setempat, di tengah mereka mengetahui adanya kamera CCTV yang rusak, mereka berusaha kabur dengan menggunakan lemari kabinet bekas yang rusak untuk dijadikan tangga. Namun usaha untuk kabur itu gagal. Bruce segera tertangkap. Hanya dalam beberapa menit, TJ tertangkap usai 5 jam pengejaran, sedangkan Albert berhasil tertangkap usai 8 jam pengejaran. Proses kaburnya TJ terekam jelas di kamera CCTV luar gedung di mana TJ tengah berlari melewati ladang dan bersembunyi di sebuah rumah peternakan. Saat itu, pihak kepolisian sempat mengumumkan untuk para orang tua berlindung di rumah dan meminta para murid sekolah Jordan untuk menunda berangkat sekolah guna menghindari hal-hal yang bisa dilakukan TJ di luar kendali dari pihak kepolisian. Setelah penangkapan tersebut, maka TJ dianggap sebagai napi yang cukup berbahaya, sehingga TJ dialihkan ke Super Maximum Security Ohio State Penitentiary di Ohio. Kepindahan TJ ini juga disebabkan karena di Allen Oakwood Correctional Institutional tempat TJ sebelumnya ditahan, kondisinya sudah terlalu penuh dan kurang baik untuk tahanan, baik itu secara fisik maupun psikis. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di penyelidikan selanjutnya.